Salam sejahtera, sahabat IKP terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui Kristus, kami menemukan harapan untuk melewati berbagai tantangan dan menemukan terang-Mu, menemukan berkat-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami, dan bagi kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi sumber untuk kita pada hari ini, sumber firman Tuhan, ialah dari Roma 8 ayat 21. Demikian tertulis, saudara-saudara. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Roma 8 sering disebut sebagai puncak dari surat Roma yang ditulis Paulus kepada jemaat Roma ini. Puncaknya mau mengatakan begini, saudara-saudara, bahwa karena iman kita di dalam Kristus, maka kita kini hidup di dalam roh. Apa artinya hidup di dalam roh? Hidup di dalam kekuatan Kristus yang bangkit dan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kekuasaan kematian, sering disebut kuasa daging, agar kita tidak jatuh ke dalam kemerosotan, tapi terus menempuh hidup ini untuk menyambut kebaruan, untuk menyambut kemenangan, bahkan sering disebut kemuliaan bersama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, jelaslah bahwa harapan di dalam Kristus itu terjadi karena kita hidup di dalam roh Kristus, dan itu berarti di dalam kekuatan kebangkitannya. Paulus semula, saudara-saudara, mengira kekuatan dan harapannya ada pada Taurat. Tapi apa yang membuat dirinya merasa demikian? Dia merasa dengan melaksanakan Taurat, dengan menyerang orang-orang yang tidak murni, dengan melakukan persekusi atas orang Kristen, dia mendapat harapan. Ternyata tidak. Dan disitulah pertobatan Paulus, dan dia sampai pada titik dan mengatakan, hanya kuasa kebangkitan yang membuat dia punya harapan, dan itulah inti Roma 8. Dan saudara-saudara, pada ayat 21, dia mengatakan bahwa kita menjadi anak-anak Allah karena Kristus memberi harapan. Dan menarik, saudara-saudara, menjadi anak-anak Allah juga berarti bukan menjadi anak-anak yang manja, tetapi anak-anak yang sudah melewati banyak jatuh bangun, tapi oleh Roh Kristus yang membangkitkan, kita memiliki harapan dan kita bisa melewati kesulitan-kesulitan itu untuk langkah demi langkah bersama Kristus kita bangkit dan mendapat kekuatan. Bahkan dengan indah sebelumnya pada ayat 18 dikatakan begini, Roh Kristus itu yang menjadi sumber harapan akan juga bersaksi bersama dengan roh kita sendiri. Jadi pikiran kita, keyakinan kita ditemui oleh Roh Kristus agar di situ kita mendapat harapan baru, harapan dalam kehidupan kita. Namun, satu hal lagi yang juga penting, saudara-saudara. Harapan yang ada pada kita karena Roh Kristus yang kuat ada pada kita. Jangan menjadi harapan untuk diri kita sendiri. Ada istilah yang mengatakan, janganlah kita seperti penari perut yang hanya melihat pusarnya, yang mengira bahwa semua harapan itu untuk pribadi kita saja. Tidak. Justru harapan kita semakin sungguh-sungguh nyata sebagai harapan dari Kristus kalau, dalam ayat 21 dikatakan, kalau ciptaan itu sendiri pun ikut dimerdekakan. Kalau begitu artinya apa, saudara-saudara? Kalau kita hidup, itu juga kiranya membuat ciptaan ini hidup. Kalau kita punya harapan, kiranya membuat bunga-bunga mekar. Kita harus sadari kalau begitu, manusialah, manusia yang tidak punya harapanlah yang merusak hutan-hutan. Dan kalau kita punya harapan, kitalah yang membangun kembali, yang menanam kembali. Sehingga setiap hari kita, setiap hidup kita yang dipenuhi harapan oleh Roh Kristus,
kiranya juga berarti taman-taman hidup karena kita. Bunga-bunga, pohon-pohon, binatang-binatang, bumi ini menjadi lestari melalui kita manusia yang menemukan harapan karena kita yang dimerdekakan sebagai anak-anak Allah hanya berarti kalau bumi, ciptaan juga turut dimerdekakan. Dan mereka juga adalah anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Roh Kristus bersaksi di dalam roh kami, di dalam roh masing-masing kami. Tapi sekaligus kiranya ya Tuhan, kami bersaksi bersama bumi ini, bersama makhluk hidup, pohon-pohon, bunga-bunga, bahwa mereka pun bagian dari keselamatan yang diberikan oleh Kristus, yang dipenuhi oleh roh dan kekuatan Kristus. Inilah doa kami. Terima kasih kami berdoa. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. GKPS